Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita selalu berada dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi dengan praktikum analisis data 3, yang insya Allah pada kesempatan ini saya akan membahas tentang diagram kendali rentang dan simpangan baku. Seperti yang teman-teman ketahui, bahwa fungsi dari diagram kendali yang pertama, kita bisa menentukan apakah suatu proses terkendali secara statistik atau tidak. Yang kedua, dengan diagram kendali kita bisa menyelidiki adanya pergeseran dari proses yang kita punya. Dan yang ketiga, kita bisa memantau agar proses tetap stabil secara statistik. Dan yang keempat, kita bisa menentukan kemampuan prosesnya atau dalam hal ini kapabilitas prosesnya. Sebelum kita masuk ke materi mengenai diagram kendali rentang dan juga diagram kendali simpangan baku, di sini ada beberapa bentuk diagram kendali yang pernah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama, kita bisa melihat apakah proses produksi terkendali atau tidak. Gambar yang atas merupakan suatu proses yang terkendali secara statistik dikarenakan semua pencarian titiknya berada di antara BKA dan BKB. Sedangkan yang bagian bawah, proses tidak terkendali secara statistik dikarenakan ada beberapa titik yang berada di atas BKA dan di bawah BKB, sehingga kita bisa mengatakan proses tersebut tidak terkendali. Kemudian kita juga bisa mengetahui apakah ada pergeseran rata-ratanya dari diagram kendali tersebut, dan juga kita bisa mengetahui apakah ada perbesaran ragam dari proses tersebut atau tidak. Untuk mengetahui apakah ada pergeseran rata-ratanya, diagram kendalinya teman-teman bisa lihat yang di atas. Sedangkan apabila teman-teman berhadapan dengan perbesaran ragam prosesnya, teman-teman bisa melihatnya untuk diagram kendali yang ada di bawah. Selain itu juga, teman-teman bisa mengetahui apakah terdapat 7 titik berurutan pada belahan sisi yang sama atau tidak. Ini semua yang sudah kita pernah pelajari di materi sebelumnya. Seperti yang teman-teman ketahui semuanya, bahwa untuk keperluan analisis kemampuan proses, pada saat proses pembuatan barang sedang berlangsung, ternyata tidak hanya karakteristik rata-rata saja yang perlu diperhatikan, tetapi kita juga perlu memperhatikan dengan teliti mengenai ukuran dispersi dari karakteristik yang kita amati. Ketika kita akan melihat bagaimana karakteristik rata-ratanya, teman-teman bisa menggunakan yang namanya diagram kendali rata-rata. Sedangkan apabila teman-teman ingin mengetahui bagaimana karakteristik dan dispersinya, teman-teman bisa menggunakan yang namanya diagram kendali rentang ataupun diagram kendali simpangan baku. Jadi, untuk melihat ukuran dispersinya dari suatu proses pembuatan barang yang sedang berlangsung, kita bisa mengetahui melalui diagram kendali rentang ataupun melalui diagram kendali simpangan baku. Yang pertama yang kita bahas yaitu tentang diagram kendali rentang. Rentang berhubungan dengan dispersi dari suatu proses produksi. Oleh karena itu, variabilitas proses dapat kita kendalikan dengan menggambarkan nilai-nilai rentang dari sampel atau data yang berurutan pada diagram kendali tersebut. Sehingga kita bisa mengatakan diagram kendali tersebut dengan diagram kendali rentang. Struktur data pengamatan atau tabel bantu perhitungan untuk pembentukan diagram kendali, baik untuk diagram kendali rata-rata, rentang dan simpangan baku. Tabel bantunya bisa teman-teman perhatikan seperti ini. Jadi nanti dari data yang kita punya, kita buat yang namanya X bar apabila kita akan mengetahui karakteristik dari rata-ratanya. Sedangkan R dan S di sini kita lakukan atau kita buat untuk melihat dispersi dari karakteristik produk yang kita punya. R di sini menunjukkan rentang dan S di sini menunjukkan simpangan bakunya. Sehingga nanti ketika teman-teman akan membuat diagram kendali rentang, maka wajib menggunakan yang namanya ukuran rentang. Dan apabila teman-teman menggunakan diagram kendali simpangan baku, wajib menggunakan yang namanya ukuran simpangan bakunya. Rumus yang digunakan untuk kendali rentang
Ada dua. Yang pertama adalah ketika simpangan baku dari populasi diketahui, dan yang kedua adalah ketika simpangan baku populasi tidak diketahui. Ketika berhadapan dengan simpangan baku yang diketahui atau populasi dari simpangan baku diketahui, teman-teman bisa menghitung manualnya menggunakan rumus yang ada di sini, di mana batas kendali atasnya kita gunakan rumus D2 dikalikan dengan simpangan baku populasi. Pusatnya adalah D2 kecil dikalikan dengan simpangan baku populasi, dan BKB-nya atau batas kendali bawahnya menggunakan rumus D1 dikalikan dengan simpangan baku populasi, di mana D besar 2, D kecil 2, dan D besar 1 ini teman-teman bisa lihat dari tabel untuk diagram kendali rentang. Apabila teman-teman akan membuat diagram kendali rentang yang ternyata simpangan bakunya tidak diketahui, maka rumus yang kita gunakan untuk menentukan batas kendali atas yaitu D besar 4 kali dengan R bar, pusatnya adalah R bar, dan BKB-nya adalah D besar 3 R bar, di mana R bar ini adalah rata-rata dari rentang yang kita punya. Itu kalau kita berhadapan dengan yang namanya diagram kendali rentang. Yang kedua adalah kita akan masuk ke yang namanya diagram kendali simpangan baku. Diagram kendali simpangan baku ini digunakan untuk mengukur keakurasian suatu proses produksi. Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui apakah proses telah berada dalam batas pengendalian kualitas atau toleransi yang sesuai dengan keinginan konsumen. Tentunya ketika suatu proses diproduksi harus sesuai dengan keinginan dari konsumen. Apakah sudah sesuai atau tidak, kita bisa menggunakan yang namanya diagram kendali simpangan baku. Seperti halnya diagram kendali rentang, untuk tabel bantu diagram kendali simpangan baku pun menggunakan tabel yang sama. Jadi dari data yang kita punya, kita harus membuat juga yang namanya ukuran simpangan bakunya, di mana rumus yang nanti akan kita gunakan untuk membuat diagram kendali simpangan baku sama seperti halnya diagram kendali rata-rata dan juga diagram kendali rentang. Kita akan berhadapan dengan dua kondisi, di mana yang pertama adalah simpangan baku populasi diketahui dan simpangan baku populasi tidak diketahui. Rumusnya ada di sini. Untuk simpangan baku populasi diketahui, teman-teman bisa menggunakan rumus yang ada di sini, di mana BKA-nya adalah B besar 6 dikalikan dengan simpangan baku. Pusatnya adalah C kecil 4 kalikan dengan simpangan baku. BKB-nya adalah B besar 5 dikalikan simpangan baku, di mana simpangan baku ini adalah simpangan baku populasi. Sedangkan apabila kita tidak mengetahui berapa besar simpangan baku populasinya, kita harus menaksirnya menggunakan simpangan baku sampel, di mana rumus yang kita gunakan adalah batas kendali atasnya B4 kali simpangan baku, pusatnya adalah simpangan baku sampelnya, dan BKB-nya adalah B3 dikalikan simpangan bakunya, di mana B6, C4, B5, B4, dan B3 teman-teman bisa melihatnya dalam suatu tabel, di mana tabel tersebut kita bisa melihatnya untuk faktor pengali dalam pembentukan diagram kendali simpangan baku. Sebagai contoh, kita akan melakukan analisis, di mana data yang kita punya adalah hasil pengukuran tegangan kawat penghubung seperti yang ada di slide-nya di sini. Berdasarkan data di samping, teman-teman harus melakukan suatu analisis serta buatlah gambar dari diagram kendali tersebut, khususnya untuk diagram kendali dispersinya, apakah variabilitas dari proses tersebut terkendali atau tidak. Untuk pengerjaannya nanti kita akan sama-sama ketemu di praktikumnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.